dipersembahkan oleh menjatuhkan pidana kepada tiga terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Karena itu pembayaran atau kemudian ekonomi lingkungan dan pemulihannya hendaknya disidik dan dituntut melalui pengadilan khusus lingkungan. Justru kerjasama smelter ini menghasilkan keuntungan 233 miliar. Terus kerugiannya mana gitu? Pemirsa, Harvey Muiz, sosok yang selama ini lebih dikenal sebagai suami artis Sandra Dewi, setahun belakangan hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Harvey terseret kasus korupsi tata niaga timah yang digadang-gadang sebagai kasus dengan kerugian negara terbombastis, yakni 271 triliun rupiah. Di Pengadilan Tipikor, Harvey dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. Namun, pil pahit harus ditelan Harvey. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara dan malah harus membayar uang pengganti senilai 420 miliar rupiah. Jika Harvey gagal membayar uang pengganti tersebut, maka Harvey harus menanggung hukuman tambahan, yakni 10 tahun penjara. Maka jika ditotal, Harvey bisa saja harus menjalani 30 tahun penjara. Memangnya ada ya hukuman penjara sampai 30 tahun di Indonesia? Buat Anda yang gagal paham, kasus apa sebenarnya yang menjerat Harvey? Benarkah ada kerugian negara nyata yang mencapai 271 triliun rupiah? Angka kerugian 271 triliun sebenarnya bukan nilai uang yang dikorupsi para terdakwa, melainkan potential loss alias kerugian yang mungkin terjadi. Sangat berbeda dengan actual loss yang artinya kerugian nyata. Lantas dari mana angka kerugian 271 triliun muncul? Dari seorang pakar lingkungan IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo. Prof. Bambang membuat analisa potensi kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan juga biaya pemulihan kawasan hutan dan non-hutan dari tahun 2015 sampai 2022. Dari situlah didapati angka 271 triliun yang dihitung hanya sekitar 1,5 bulan. Kemudian pertimbangan baru muncul dalam pengadilan tingkat banding. Hakim banding memutuskan hanya memproses kerugian negara senilai 29 triliun dalam perkara korupsi. Dan menyebut kerugian lingkungan senilai 271 triliun harus dituntut di pengadilan khusus lingkungan, bukan dalam kasus pidana korupsi ini. Nah, dengan perkembangan terbaru dan juga vonis teranyar yang dijatuhkan kepada para terdakwa ini, apa langkah hukum berikutnya yang akan diambil pihak Harvey? Inilah kontroversi selengkapnya episode 271 triliun bersama saya Zilvia Iskandar. Jatuhkan pidana kepada terdakwa Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah kuasa hukum Harvey Muiz, Junaidi Saibi. Selamat malam, Bang Jun. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada pakar hukum pidana UPH, Profesor Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Juga Zika. ada pakar ekonomi lingkungan IPB, Profesor Ahmad Fauzi atau Prof. Fauzi. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan atau Perpat Bangka Belitung, Andi Kusuma. Bang Andi, selamat malam. Kemudian juga ada pakar hukum pencucian uang STIN, Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat malam. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono. Prof. Agus, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan ke Bang Jun terlebih dahulu.
Akhirnya jaksa banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan vonis Harvey malah diperberat menjadi 20 tahun dari sebelumnya 6,5 tahun. Apakah ini mengejutkan atau sudah bisa diprediksi sebelumnya? Menurut saya ini berlebihan ya, karena kalau kita bisa lihat di dalam pertimbangan yang tadi juga disampaikan ya, bagaimana pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim ya. Pertimbangannya adalah bahwa angka itu justru sama hakim disebutnya ini harus diproses melalui pidana lingkungan dan itu perdata lingkungan juga. Jadi yang 29 triliun pun itu dihitung kalau kita lihat pada fakta persidangan ya. 29 itu adalah 26 triliunnya itu adalah biaya yang dibayarkan kepada masyarakat membeli pasir timah. Lalu 3 triliunnya itu adalah biaya pemprosesan ya, jasa processing. Nah, kalau kita bicara tentang hitungan laba rugi ya, maka harusnya juga dari hasil itu kemudian berapa timah yang dihasilkan itu sebagai pengurang. Lalu juga berapa dari situ pajak-pajak yang sudah dibayarkan. Nah, nggak mungkin juga misalnya kalau misalkan itu kita bicara hanya pengeluaran saja. Jadi BPKP ini hitungnya cuma pengeluaran saja tanpa memperhitungkan pemasukan ya yang dihasilkan. Jadi menurut saya ini juga tidak tepat di dalam menerapkan. Jadi 29T hanya yang dikeluarkan tapi pemasukannya tidak ikut dihitung. Padahal dalam transaksi pasti ada yang masuk. Pasti kan kalau kita bicara transaksi yang namanya itu kan kita bikin neraca yang simpel aja ya. Itu ada pendapatan, ada pengeluaran. Baru kita tahu bikin balance-nya lalu kita bikin neracanya. Ini rugi apa laba? Kalau lebih banyak pengeluaran maka rugi. Kalau lebih banyak pendapatan namanya untung. Gitu kan laba. Nah, ini kan nggak pernah dilakukan. Lalu kalau kita lihat juga di dalam laporan keuangan secara sektoral dari PT Timah 2019 kita hadirkan dalam persidangan itu malah menunjukkan kerjasama processing ini menghasilkan keuntungan 233 miliar. Dan itu adalah kali pertama 2019 di mana PT Timah menjadi perusahaan terkemuka di dunia sebagai penjualan timah tertinggi di dunia. Jadi itu kali pertama di dunia. Jadi di Indonesia kali pertama PT Timah dan itu nomor 1 dunia 2019. Jadi itu terjadi kenapa? Karena kan biaya yang dilakukan itu juga kan harus ada yang diprosesnya juga harus seimbang sehingga itu yang mengurangi biaya tetap di dalam proses produksinya. Itu satu hal ya soal korupsi tata niaganya. Tapi yang sekarang 271 triliun sebetulnya kan di tingkat pengadilan tinggi ini semakin clear, Bang Jun. Hakim mengatakan dalam pertimbangannya bahwa ini tidak bisa dimasukkan dalam pengadilan tipikor. Bahkan kalau kita harusnya lihat, di pengadilan lingkungan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya itu hakim tinggi mau bilang ini nggak boleh dicampur adukan antara korupsi dengan lingkungan. Jadi sifat melawan hukum lingkungan itu nggak bisa dipakai dalam tindak korupsi. Nah ini yang sebenarnya mau dibilang sama si hakim tinggi ya. Nah sehingga kalau saya berharapnya adalah ini kita mesti balik lagi sama ada bukunya Mahkamah Agung itu hasil Rakernas Mahkamah Agung tentang agar tidak mencampur adukan antara lingkungan juga dengan korupsi. Itu dibuat catatan khusus ya di dalam Mahkamah Agung dan itu ada bukunya khusus itu. Dan itu kita lampirkan dalam pembelaan kita. Nah, satu hal lagi kalau saya mau lihat yang tadi dilihat bahwa Harvey harus membayar 420 miliar ya. Uang pengganti. Itu adalah juga nggak pernah ada hitungannya itu. Jadi nggak pernah ada hitung bukunya. Jadi kalau kita ngomongin kerugian itu adalah harus berdasarkan buku, harus berdasarkan audit ya. Tapi 420 miliar itu justru berasal dari desakan kepada Helena. Jadi berapa transaksinya semua? Ya kurang lebih hampir 30 juta dolar. Kemudian itu dirupiahkan. Nah, dan itu dihitung rupiah 420 miliar. Dalam teori hukum acara pidana, ketika keterangan daripada orang yang diperiksa itu sebagai satu-satunya jalan atau satu-satunya bukti yang dipakai untuk menghukum dirinya, maka apa yang dilakukan dalam persidangan itu adalah melanggar non-self-incrimination. Sehingga muncul angka uang pengganti yang menurut Anda yang itu nggak pernah ada hitungannya. Tidak pernah ada hitungannya. Oke, baik. Di situ dulu, Bang Jun, saya ingin minta tanggapan dari Bang Andi karena bukan hanya vonis di pengadilan tinggi yang sekarang sudah diterima atau dihadapi oleh pihaknya Bang Jun dan mungkin nanti akan ada langkah hukum berikutnya. Tapi langkah hukum juga dilakukan oleh Bang Andi Kusuma dengan melaporkan Harvey ke Barreskrim Polri. Itu atas dasar apa pelaporannya, Bang Andi? Jadi kami dari putra-putri tempatan Bangka Belitung, kami ikuti perkembangan kasus mega korupsi tata niaga timah. Katanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara 271 triliun. Terus habis itu kita temukan di fakta persidangan, kita lihat, kita telusuri, berubah
ya, jadi naik 300 triliun. Nggak berubah 152 triliun. Jadi Nggak, di dalam keterangannya dia naik dulu, ya. Tapi dalam persidangan jadi 152 Pada saat triliun. di fakta persidangan Berubah. 152 triliun. Baru 152 triliun. Nah, jadi Bambang Hero merubah. Bambang Hero ini, Profesor Bambang Hero adalah sumber kegaduhan. Ya. Dia tidak menjalankan sumpah jabatan dia selaku saksi ahli, ya. Jadi Profesor Bambang Hero juga kami laporkan, ya. Oh, jadi bukan Di- hanya Harvey, tapi Ya. Profesor Bambang Hero kami laporkan. Profesor Bambang Hero, pemirsa, sekali lagi adalah ahli Iya. yang menghitung potensi kerugian lingkungan itu, makanya keluar angka 271 triliun. Itu juga Anda laporkan. Ya, kami laporkan. Itu Anda sebut sebagai sumber kegaduhan. Ya, sumber kegaduhan. Karena? Karena memberikan dalam hal ini perhitungan, ya, 271 triliun itu terlalu berlebihan. Mengada-ngada. Nggak ada dasar. Saat sekarang ini, apa betul kondisi perhitungan katanya kerusakan lingkungan di Bangka Belitung kurang lebih 173.63 ribu hektar. 173.63 ribu hektar, katanya berdasarkan dakwaan jaksa, itu PT Timah 1 tahun 40.000 metrik ton timah balok. Dikali 8 tahun. Kali 8 tahun kurang lebih 320.000 metrik ton. Kita pisahkan laut dan darat, 160.000 metrik ton. Oke. Dakwaan jaksa 5 smelter menghasilkan 68.000 metrik ton timah balok. Oke. Jadi totalnya 226.000 metrik ton. Dikonversi ke dalaman galian 10 meter, ya, kurang lebih 972 juta kubik. Oke. Kalau dikonversi ke hektar hanya 9.720 hektar. Singkat kata supaya mudah dipahami pemirsa, Bang Andi, berarti hitungan-hitungan itu Hitungan tidak mempunyai dasar perhitungan, dan juga yang kami heran juga Kejaksaan Agung Dalam persidangan pun ya Mbak Zilvia, bahwa Bambang Hero pun dia tidak bisa membuktikan tentang petanya ya. Jadi petanya itu diambil dengan menggunakan Google Map ya, Google Earth. Dan itu jaraknya jauh sekali. Lalu kita pakai Google ya, kita pakai peta yang jaraknya cuma setengah meter. Baik. Dan itu kita tunjukkan di dalam persidangan. Pada waktu kita tanya sama Bang Hero, ahli ini juga nggak bisa bedain antara bekas galian timah dengan pasir kuarsa aja nggak bisa bedain. Ya, Jadi kita meragukan juga di itu Bangka keahliannya. itu bukan hanya penambangan timah. Di Bangka itu ada namanya tambang pasir, ya, ada tambang kaulin, ya. ada juga tambang batu. Ya, jadi bukan hanya tambang timah. Jadi seharusnya Profesor Bambang Hero harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi di persidangan dia tidak bisa ya menjelaskan dari di mana kerusakan tersebut, apakah di dalam IUP PT Timah atau di luar IUP PT Timah. Oke. Itu tidak bisa dijelaskan oleh Bambang Hero. Yang terakhir dia mengatakan bahwa saya malas menjawab. Segala perbuatan pidana pasti bisa dipidana. Oke. Ya. Oke. Jadi kami laporkan Profesor Bambang Hero terkait laporan kami terhadap Harvey Muiz. Fakta persidangan itu adalah dana CSR. Kalau memang ada dana 271 triliun, sampai saat sekarang ini Kejaksaan Agung tidak bisa membuktikan. Uang itu tidak ada. Tapi Profesor Bambang Hero ini ya sudah ngeprank. Prank masyarakat seluruh Indonesia. Ya, bahkan Profesor Mahfud MD juga diprank. Oke. Bapak Presiden yang terhormat juga Bapak Prabowo Subianto juga diprank. Bahkan netizen. Ya. Masyarakat ingatnya 271T itu adalah kerugian uang. negara nyata. Gitu ya. Padahal Padahal itu ada. masih potensial loss, bukan Potential actual loss. loss. Oke. Dan pastinya akan ada dampak langsung kepada masyarakat Bangka Belitung Krisis sendiri. ekonomi yang berkepanjangan yang ada Nah, saat sekarang di dilanjutkan Bangka nanti Bang Andi, saya juga ingin minta tanggapannya dari para narasumber yang lain, pemirsa, tapi usai jeda tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Gila, coba kan
Baik, pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Sekarang saya juga ingin ke pakar ekonomi lingkungan IPB di sini. Ada Prof. Fauzi, dan kami informasikan pemirsa, sebetulnya kami juga sudah berusaha untuk mengundang Prof. Bambang Hero yang merupakan ahli yang menghitung angka 271 triliun yang ia sebut sebagai kerugian negara akibat kerusakan lingkungan. Nah, di sini juga ada pakar yang kami yakini memiliki kepakaran serupa. Prof. Fauzi, sebetulnya siapa yang memiliki kewenangan untuk menghitung, untuk menganalisa adanya kerugian lingkungan dan yang ujungnya berdampak pada kerugian negara? Apakah bisa dilakukan hanya seorang ahli, kemudian dalam waktu yang singkat 1,5 bulan, dan itu dijadikan dasar oleh kejaksaan? Ya, pertama memang itu ada dasar di Permen 7 2014 ya, yang di situ memang kewenangannya ada di KLH yang untuk menunjuk ada 2 pasal di sana. Pasalnya dan atau begitu ya. Satu ahli lingkungan atau ahli valuasi lingkungan dan atau. Jadi memang di situ diberikan kewenangan untuk menunjuk 1 atau 2 orang sebagai ahli perhitungan. Nah, permasalahan begini. Jadi dalam konteks penilaian kerusakan lingkungan itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, apa yang maksud kerusakan lingkungan itu berbeda dalam konteks Permen 7 2014 dengan konteks ekonomi lingkungan. Karena di dalam ekonomi lingkungan, kerusakan itu ada 2. Ya, satu namanya intensional. Intensional pasti akan terjadi. Kalau saya diberi izin tambang, ya pasti akan rusak. Ya, karena memang dia harus menggali ya. Atau pemerintah bikin jalan tol, pasti rusak juga. Itu namanya intensional. Yang kedua unintentional, yang tidak diinginkan. Itu pasti karena accident, ya, atau karena illegal activities. Ya. Nah, kerugian lingkungan yang dimaksud dalam konteks kerusakan lingkungan adalah yang 2 hal ini, ya, yang unintentional. Maka muncul nilai. Nah, itu pun harus hati-hati. Kalau tadi 271 itu nilai sekarang 100 tahun yang akan datang, atau nilai 100 tahun akan dihitung sekarang, atau nilai 10 tahun yang akan dihitung sekarang, which is which? We don't know. Semua itu 271 bilangnya begitu ya. Tidak jelas ya itu? Tidak jelas. Yang kedua, perspektif dengan nilai ini, untuk memunculkan angka itu dalam protokol di berbagai negara itu sangat rigid, Mbak, ya, sangat rigid. Kasus terbesar yang terjadi di Amerika adalah Exxon Valdez dan Deepwater Horizon, ya. Untuk menghitung itu perlu waktu sampai 17 tahun. 17 tahun? Ya, sampai settle dia, ya, dengan total kerugian waktu itu kerugian lingkungannya saja Exxon Valdez hanya 2 miliar US dollar. 32 triliun ya kurang lebih. Dan British Petroleum yang Deepwater Horizon total kerugian kan 8,8 miliar US dollar, kurang lebih 140-an triliun ya. It takes time untuk menghitung itu dan ada panel yang menguji. Kalau ada yang bisa menghitung dalam waktu 1,5 bulan untuk nilai kerugian 771 triliun? Yes, saya tidak menjudge kapasitas seseorang ya. Guinness Book Records ya kayaknya. Tapi perlu verifikasi. Ya, angka itu perlu verifikasi. Apalagi menyangkut uang yang besar, apalagi menyangkut negara ya. Itu perlu verifikasi dari para panel yang juga tidak hanya satu panel, satu orang ya. Di situ ada ahli ekonomi, ada lingkungan, bahkan di Amerika ada sosiologi, ada psikologi juga. Oh, tidak boleh satu orang saja? Tidak boleh. Karena itu perlu verifikasi dan ya. validasi. Profesor Bambang Hero harus mempertanggungjawabkan perhitungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang Profesor Bambang Hero. Tapi ternyata itu dijadikan oleh kejaksaan sebagai rujukan ya, Pak Agus dulu dan Bu Yenti nanti boleh menanggapi juga. Ketika kejaksaan menjadikan hitungan Prof. Bambang Hero itu sebagai rujukan untuk ada menghitung potensi kerugian ekonomi sebesar 271 triliun, apakah itu berarti kejaksaan juga salah menjadikan itu sebagai rujukan, Pak Agus? Begini, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah kejaksaan salah atau tidak salah, tapi saya melihat 2 putusan yang menurut hemat saya perlu kita pahami mengapa kok hakim pada tingkat pengadilan tinggi itu berbeda memutuskan di tingkat pengadilan pertama. Itu saya kira itu menjadi crucial point untuk pada diskusi kita malam hari ini. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa hakim pada pengadilan tinggi mengapa kok kemudian berpendapat berbeda, karena memang ada dasarnya juga. Di KUHP juga diatur 240, 241 dan seterusnya. Di Perma nomor 1 2020 juga pengadilan juga atau hakim juga mempunyai aturan main bagaimana cara memutuskan atau melakukan suatu pemidanaan terkait dengan pasal 2 pasal 3 itu. Jelas clear di situ dan itu menjadi kewenangan sepenuhnya hakim untuk menilai apakah memang dasar penghitungan itu menurut hakim ya, saya mengatakan menurut hakim itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan atau tidak. Sekali lagi tentu
Kalau kita lihat kan berbeda tuh antara putusan pengadilan tingkat pertama dan kemudian pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding bisa saja mengoreksi, bisa saja membuat putusan yang berbeda terkait dengan putusan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus hormati putusan pengadilan tingkat banding itu dan nanti kita lihat saja di endingnya. Saya melihat karena ini masih berproses. Saya yakin juga dari pihak kuasa hukum terdakwa juga mempunyai hak juga untuk kemudian melakukan upaya-upaya hukum. Jadi Pak Agus supaya endingnya akan bebas ya, Prof. Karena kalau kita lihat kan tadi dari tidak menilai melawan itu. Hukumnya itu kan dia melawan hukumnya dibilang ini lingkungan bukan masuk korupsi, jangan campur adukan. Saya tidak menilai itu karena itu bukan kewenangan saya. Saya hanya sebagai akademisi, kecuali kalau saya hakim, saya bisa berpendapat kan. Tapi itu pun juga saya tidak berpendapat di ruang sidang ini. Prof. Agus, yang jelas adalah pada tingkat pertama hakim itu memasukkan 271 triliun sebagai dasar pertimbangan akhirnya menjatuhkan vonis. Tapi di hakim banding yang pengadilan tinggi yang 271 triliun itu tidak dimasukkan ya. Karena dibilang harus melalui pengadilan lingkungan khusus. Iya, karena ada pasal 241 KUHP itu hakim pada tingkat pengadilan berikutnya bisa mengkoreksi kan. Bisa mengkoreksi atas putusan pengadilan yang dianggap itu tidak pas begitu. Dan seterusnya nanti naik ke atas kalau misalkan mau dilakukan upaya hukum selanjutnya. Nggak, tapi kalau kita lihat korupsi itu perhitungannya harus actual loss atau potential loss. Ya kalau itu semua ahli hukum pidana saya kira sudah paham. Nah, berarti kalau misalkan dihitungnya dia potential loss, putusan MK dimasukkan potential loss dalam tingkat pertama berarti salah dong. Ya begini Pak, jadi untuk menilai salah tidak salahnya kan tentu ada parameter-parameternya. Di parameternya kita ada asas hukum aja. Sebentar. Kalau asas hukumnya nggak sesuai ya kita ngapain kita bicara. Mengapa kok kemudian hakim pada pengadilan itu kan ada 3 paling tidak sehingga yang jadikan sebagai pertimbangan. Ya kenapa kok itu tinggi, sedang, rendah dan seterusnya kan ada dilihat dari bagaimana skala perbuatan itu seperti apa. Dan seterusnya kan. Katakan misalkan ada kerugiannya seperti apa. Kerugian yang saya maksudkan itu adalah kerugian negara yang bisa dipisahkan dalam pasal 2, pasal 3 itu ada 2 kan. Kerugian yang sifatnya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti tadi dan kerugian perekonomian negara. Tapi dalam hal ini kan adalah kerugian perekonomian negara kan itu kalau menurut saya kerugian perekonomian negara itu ketika kata dapat itu dihapuskan maka secara mutatis mutandis perekonomian negara itu menjadi hilang. Kenapa? Karena kerugian perekonomian negara itu adalah suatu kerugian yang tidak bisa dinilai secara pasti. Dia bersifat. Saya berbeda pendapat karena aktual loss yang ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah berkaitan dengan permohonan judicial review frase dapat berkaitan dengan unsur kerugian keuangan negara. Sedangkan mengenai tafsir kerugian perekonomian negara itu belum. Ini jangan terlalu konsen dibicara soal penerapan ini undang-undang korupsi atau undang-undang lingkungan. Sekarang kita bicara peristiwa hukumnya. Nah, tapi kan kalau kita bicara ya di dalam putusan banding juga dicatatkan bahwa ekonomi lingkungan itu tidak bisa dihitungkan. Ya kan? Kenapa? Karena dia sifatnya potensi. Potensi. Sehingga itu masuknya nanti pidana lingkungan dan perdata lingkungan. Di potential loss-nya dulu ya. Sekarang saya ingin beralih ke Mbak Ibu Yenti juga. Karena ada pasal korupsi, ada juga pencucian uang di situ. Untuk itu apakah sudah tepat penerapannya? Ya sudah tepat. Kalau memang ada korupsinya, kan korupsi ya. Jadi ini pendekatannya kan peristiwanya itu satu sebetulnya kan. Peristiwa ya itu peristiwanya. Tapi kemudian itu bisa diterapkan undang-undang korupsinya karena menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau mau dilihat dari lingkungan hidup juga ada. Ya, kebetulan saya juga ikut ikut merumuskan undang-undang lingkungan hidup yang 97 dan 2007. Ketentuan pidananya. Nah, saya juga sejak awal saya mengawal ini ya. Jadi waktu itu saya tidak akan bela siapa-siapa, tapi saya masih mencatat tentang kerugian itu dibagi 2, kerugian kawasan hutan dan kawasan non hutan kan gitu. Itu ada hitung-hitungannya pada waktu itu. Kita saling menghargai kompetensi ahli masing-masing ya. Itu memang disebutkan kerugian lingkungan ekologis 157 triliun, kemudian ini dan kemudian yang non kawasan hutan juga begitu Pak. Akhirnya dijumlahkanlah itu 271 69 sekian triliun. Itu ya waktu itu. Artinya gini. Bukan. Artinya gini bahwa saya gini. Itu kan keterangan ahli ya. Itu berdasarkan ilmunya beliau ya.
bahwa mengatakan itu, dan kita waktu itu terbuka semuanya. Ketika saya mengatakan karena mau digunakan pasal 2 dan pasal 3, nah kalau memang ada pasal 2-nya atau pasal 3-nya dan kemudian dia mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu kemudian harta kekayaan itu kemudian digunakan untuk apa-apa, itu berarti muncullah TPPU-nya. Ya enggak, kalau yang kerugian ekologis itu kan hitungnya melalui mekanisme perdata. Dalam undang-undang disebutkan seperti itu. Itu bukan melalui mekanisme korupsi. Bukan terlalu jauh ya. Kalau kita bicara sekarang ini bicara pertambangan, jelas-jelas ada lex spesialisnya. Ya, penerapan undang-undang lingkungan dan juga undang-undang minerba. Bukan undang-undang korupsi. Bicara 271 triliun bukan adanya OTT yang terjadi. Ya. Manfaat dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kop Adiaksa dalam hal ini Kejaksaan Agung, apa manfaatnya? Yang ada membuat masyarakat tempatan saat sekarang krisis ekonomi yang berkepanjangan. Itu yang dirasakan masyarakat? Ya, luar biasa. Dulu biasanya bisa makan ikan tenggiri, sekarang makan ikan ciu. Tahu ikan tenggiri? Ikan besar, sekarang ikannya kecil. Ya. Dulu bisa kepala keluarga bisa beli 2 ekor ayam. Sekarang setengah ekor, potong kecil-kecil sama kentang, udah satu keluarga. Nah, itu juga sebenarnya data BPS sudah menunjukkan, Mbak Sylvia. Jadi kalau kita baca data BPS, itu BPS melakukan report ya. Bahwa memang terjadi minus pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. 0,3. Nah, minus itu berarti terjadi ya juga berarti perputaran uang di sana secara real itu juga berarti kan mengalami masalah. Dampaknya akhirnya apa? Bahwa bisa dicek sekarang bahwa petty crime di sana cenderung meningkat, ya, cenderung meningkat petty crime itu. Kenapa? Karena petty crime itu kalau kita bicaranya ya orang curi untuk makan. Ya, itu yang sebenarnya juga PHK massal. Ya. Contohnya. Bang Adi, kita harus jeda ya. Tadi Bu Yenti juga belum selesai untuk mengelaborasi lebih jauh ya. Jadi nanti saya akan berikan lagi kepada Bu Yenti. Dan Prof Jamin, tentu saja kita juga ingin mendengar kepakarannya tentang kasus ini. Tetapi sesaat lagi pemirsa, Kontroversi akan kembali. Dipersembahkan oleh Baik, supaya pembicaraan kita lebih maju lagi ya. Dari Jaksa Agung. Prof Yenti, Bu Yenti, saya ingin tanya lebih jauh. Tadi Anda ingin menjelaskan lebih jauh. Intinya apa yang soal ada 271 triliun ini? Peristiwa pidana ya, peristiwa pidana itu bisa saja satu peristiwa itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, ya kan? Ada lingkungan hidup mungkin, ada mungkin pemalsuan dan sebagainya. Tapi kemudian itu kan ada satu perbuatan yang melanggar berbagai peraturan hukum pidana. Itu adalah alasan pemberat. Itu yang namanya concursus idealis, satu perbuatan beberapa undang-undang. Kemudian penegak hukum karena memang memenuhi pasal 2 dan 3 atau pasal 2 atau pasal 3 maka menggunakan undang-undang tipikor gitu ya. Nah, pada waktu 271 karena saya sejak awal bersama-sama ya berkali-kali bertemu, pada waktu itu beliau juga menerangkan, bahkan saya menghitung, saya juga ingin tahu apa sih itu adalah ini ada satu perbuatan yang kemudian ada pasal 2 dan pasal 3 dan kemudian ada perhitungan bahwa karena itu berkaitan dengan lingkungan dan itu juga ada kerugian negara. Pendekatannya kan seperti itu, melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, ada yang diuntungkan, merugikan keuangan negara, masuk korupsi. Ya kan gitu ya. Kemudian dihitung juga bahwa karena itu berkaitan dengan alam, SDA alam, maka kalau di lingkungan hidup memang itu ada waktu itu fakta bahwa setelah ditambang itu ditinggalkan begitu saja sehingga suatu saat nanti harus diperbaiki. Jadi Prof Yenti ingin menguatkan perhitungan Prof Bambang? Saya tidak menguatkannya. Atau gimana nih? Saya gini, bahwa perhitungan itu ada, bahwa itu berhitung berapa ya tentu saya tidak mendalami ya karena itu bukan. Jadi arti 271 itu sejatinya kan didasarkan dari kerusakan lingkungan. Sejatinya dia kembali ke lingkungan. Karena Perma juga mengamanatkan begitu. Nah, kalau itu kembali ada namanya project restoration. Itu Bangka Belitung bisa hidup dari project restoration. Kalau 271 itu memang kembali ke lingkungan. Gitu. Betul. Harusnya kembali ke lingkungan berarti harus melalui pengadilan lingkungan. Pasal 4C-nya mengatakan melalui kehutanan untuk restorasi. Makanya itu lingkungan yang kemudian mengelola keuangan itu. Posisi jamrek mau dikemanakan? Ya itu kan ada di sebagian IOP PT Timah, dia punya jamrek. Dia punya jamrek. Kita sibuk kita bicara soal tipikorisasi. Baik.
Bang Adi, kita kasih kesempatan ke Prof. Jamin dulu ya. Ya, Prof. Jamin, dari tadi perdebatannya soal 271 triliun yang disebut kerugian negara, padahal itu adalah potential loss dan merupakan perhitungan analisa kerugian lingkungan yang menurut Hakim Banding itu harusnya harus kembali ke lingkungan, harus ada pengadilan khususnya, tapi sekarang dicampur adukan menjadi kasus korupsi. Bagaimana itu, Prof? Jadi ini yang namanya kontroversi. Kan? Ini baru kontroversi. Ini kontroversi. Kenapa? Karena putusan awalnya itu tidak ditemukan kalimat yang mengatakan kerugian lingkungan hidup. Nah, jadi dari awal sebenarnya sudah salah. Kenapa? Di pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu sudah mengatakan tindak pidana yang korupsi, ya tindak pidana yang bukan tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain tidak disebutkan dengan pasti atau tidak dengan jelas, itu bukan tindak pidana korupsi kecuali dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Itu pasal 14. Kenapa ada pasal 14 itu? Karena waktu pembentuk undang-undang tipikor itu khawatir jangan sampai semua tindak pidana itu jadi tindak pidana korupsi. Nah, kita alami sekarang saat ini. Yang kita alami saat ini adalah tindak pidana lingkungan hidup yang kerugiannya harus dihitung dengan lingkungan hidup dan hukumannya dengan lingkungan hidup ditarik ke tindak pidana korupsi. Padahal di undang-undang lingkungan hidup tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi kita tarik sebagai tindak pidana korupsi. Akhirnya Pengadilan Tinggi mengakui bahwa itu bukan tindak pidana korupsi. Nah, itulah kerugian yang disatukan. Nah, bagaimana kerugian yang bukan tindak pidana korupsi dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi? Ini kan kontroversi. Akhirnya kontroversi. Kita harus akui, ya, harusnya kalaupun dia pakai tindak pidana ini sebagai suatu mau pakai tindak pidana pengembalian keuangan negara melalui tindak pidana korupsi, dia pakai pasal 32. Pasal 32 itu mengatakan di ayat 1 di Undang-Undang Tipikor, kalau tidak ada perbuatan pidananya, jaksa pengacara negara bisa mengajukan gugatan. Itulah yang dimaksud Pengadilan Tinggi tadi. Jaksa, you ajukan gugatan keperdataan terkait dengan kerugian lingkungan hidup. Bukan pasal 2, pasal 3. Itu sebenarnya message yang mau disampaikan di Pengadilan Tinggi itu. Coba sayangnya ada kontroversi lain yaitu hukuman 30 tahun tadi. Diperberat. Hampir 30 tahun kan. Bisa gitu kan. begitu ya, Prof. Jamin? 20 ya nggak boleh. Kalau kita lihat ya di pasal 12 KUHP ayat ke-4 ya. Sekarang kalau di KUHP yang akan datang ini pasal 68 itu ya. Hukuman maksimum terkait dengan hukuman waktu tertentu itu cuma 20 tahun. Tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jadi kalau Pak Presiden bilang tadi 50 tahun, mungkin penasihatnya salah ngomong atau salah kasih masukan. Apalagi sekarang pengadilan mau diikuti lagi 20/10. Padahal 10 itu kan uang pengganti terhadap jika tidak bisa membayar 420 miliar itu. Pasti tidak bisa. Pasti saya yakin tidak bisa. Kalau tidak bisa kan nggak bisa diterapkan terkait dengan 20 tahun itu ya. Jadi menurut saya, sebentar dulu Pak Agus, Prof ya. Jadi saya katakan ada beberapa, dari awal ini sudah salah. Maka diakui oleh Pengadilan Tinggi, kalau saya penafsiran saya, jadi diakui seperti itu, bahwasannya ini kerugian lingkungan hidup, silakan Pak Jaksa, yuk ajukan gugatan sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, mengajukan gugatan keperdataan sebagai jaksa pengacara negara. Boleh, sudah ada kok, itu bisa dilakukan begitu. Seharusnya itu dilakukan di awal. Harusnya di awal. Di awal. Iya. Ya, jangan membuat kegaduhan yang seperti ini. Jadi manfaat dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kop Adiaksa betul-betul tidak ada manfaatnya. Malah tidak terasa buat masyarakat. Bahkan membuat susah masyarakat. Bang Agus. Saya menyampaikan begini. Jadi tidak pas juga ketika kemudian ada satu peristiwa hukum, ya, peristiwa hukum yang berkaitan dengan apakah itu kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya, tidak bisa kemudian dikenakan Undang-Undang Tipikor pasal 2, pasal 3. Saya dalam berbagai kesempatan menyampaikan ada asas hukum yang saya kira kita pahami. Pak Jamin Ginting juga belajar juga mengenai asas hukum sistematis spesialitas yang itu bisa dipergunakan atau bisa diterapkan untuk apakah satu peristiwa hukum yang kaitannya dengan kerusakan lingkungan, kerugian lingkungan dan seterusnya bisa kemudian diterapkan Undang-Undang Tipikor.
Tentu ini adalah ada syarat-syaratnya. Enggak dong. Itu kan Syarat-syaratnya kekhususannya. Kita bicara adalah yang spesialitasnya, saya maksudkan kekhususan dengan itu tadi. syarat-syarat itu adalah yang pertama. Kalau ini ada lingkungan, Deliknya gimana bisa kemudian adalah jadi korupsi? delik yang kemudian berkaitan dengan pasal 2, pasal 3. Apa pasal 2, pasal 3 itu? Pasal 2, pasal 3 adalah memperkaya sendiri secara melawan hukum dan seterusnya. Pasal 3-nya adalah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Dari perbuatan yang ada di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu ada syarat yang paling penting, yaitu yang harus dipenuhi untuk dapat tidaknya suatu peristiwa hukum ini dibawa ke ranah korupsi, yaitu adanya kerugian keuangan negara. Baik, semua nggak bisa gitu, nggak bisa Jadi gitu, begini, nggak bisa gini, gitu. Prof, saya Jadi mau tahu. itu Di kan pasal 2, di pasal 2, pasal 3, base talent delicten-nya bukan kerugian negara ya. Iya. Pasal 2 dan 3 itu base talent delicten, delik nggak intinya gitu. bukan kerugian negara. Delik intinya adalah perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum. yang mengakibatkan kerugian negara. Ya. Kerugian negara itu sebagai akibat dari suatu perbuatan, bukan Iya, sebagai saya suatu tahu, saya paham betul. delik inti. Bukan Salah. spesialitasnya itu perbuatannya. Iya. Jadi nggak Itu dibolehkan. jelas-jelas Bukan kurang tepat mengenai nilai itu. Di dalam Mahkamah Agung disebutkan seperti itu. Satu-satu. Itu ada legal opinionnya. Jadi base talent delicten pasal Enggak. 2 itu adalah perwederly hate terkait dengan tindak Whether pidana hate. korupsi, bukan akibat dari perbuatan. Yang dipidana adalah perbuatan Melawan yang hukumnya. melawan hukum, Bukan, Pak akibat. Yamin Ginting, Jadi bukan tidak begitu. semua, Pak Yamin Ginting, tidak tadi semua kan saya kerugian negara menyampaikan itu adalah korupsi. Syarat Tidak untuk semuanya. dapat diterapkannya. Tidak semua ada unsur kerugian negara adalah korupsi. Enggak. Loh iya, itu Enggak. kita semua paham. Jadi Kita semua kalau paham. kalimat Bapak Kan itu tadi saya seakan-akan sampaikan. tadi semua Seolah-olah kerugian spesialitasnya negara. di kerugian negara. Itu adalah Enggak semua korupsi. itu. Nah, itu Iya. berbeda. Enggak, Itu tadi saya dua sampaikan untuk dapat diterapkan asas sistematis spesialis itu ada syarat-syaratnya. Itu beda kan? Pak, itu nggak ada kaitan dengan aja spesialis, itu nggak ada. Ini Loh, buktinya adalah pengadilan yang sudah Pengadilannya berkekuatan sama dalam hukum menerapkan tetap, hukum, maka kita koreksi yang sekarang. sudah berkekuatan hukum tetap sering sudah memutuskan kasus-kasus perkara itu menjadi Suatu perkara hal itu. yang sering diputuskan Contoh bukan adalah berarti dia kasus menjadi Kapolres benar. tersebut. Jadi hal yang salah berulang kali dilakukan tidak pernah jadi benar. Dia akan tetap jadi salah. Loh, begini dong. Enggak, jangan gitu ya. Kita Jadi paham, kesalahan Pak. itu nggak Kita bisa paham, berulang-ulang Pak. jadi Coba benar. mundur Nggak sedikit. ada. Jangan bicara Nggak ada. konsen di pasal 2, pasal Kalau 3. kita Sekarang ini bicara peristiwa soal- hukumnya. Sewa menyewa semeter. Ya, PT Timah. Ya, itu ada legal opinionnya. Bukan Pak, begini, pengadilan tinggi aja sudah mengakui kalau kerugian negara itu ada akibat dari kerusakan lingkungan hidup. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa ini akibat perbuatan ini kerusakan lingkungan adalah tindak pidana lingkungan hidup. Pertanyaan saya, Begitu. Pak Yamin Jadi Ginting, kita Pak jangan Yamin digeser Ginting, lagi ke pertanyaan sana. saya. Jadi sepakat ya, ini namanya Dalam tipikorisasi putusan ya. pengadilan tinggi itu, ya, apakah si terdakwa dinyatakan bersalah apa tidak? Dinyatakan bersalah melakukan Kasusnya tindak pidana. korupsi apa tidak? Kasus Tidak, korupsi. sudah, itu tapi kan itu berarti menurut pengadilan pandangan tinggi pengadilan demikian. tinggi. Tapi kita nggak mengamini Loh, karena oke, silakan, Bapak Contoh berpendapat Bapak saya demikian. tanya, Sekarang kan- enggak terus. Apakah benar hukuman bisa 20 tahun lebih dari 20 tahun? Oh, kalau soal hukuman itu konteksnya Nah, itu berbeda. beda. Sekarang kita Pertanyaan baca Bapak, putusan. Boleh nggak itu? Tadi kan saya masuk kepada Baik, ketika baik. Ya, Bapak itu dulu. berpendapat Kalau- soal pasal 14. Tadi katanya Gitu kan loh. putusan Iya kan? pengadilan. Saya Bapak tanya. menyatakan pasal 14. Pasal 14 Undang-Undang Tipikor kan, Bapak mulai dari situ. Yang saya berbeda pendapat dengan Bapak soal pasal 14. Pasal 14. Karena tidak ada satupun undang-undang yang secara eksplisit menyatakan Ada bahwa undang-undang apa, Pak? pajak. Loh, Undang-undang 28 99. pajak. Ya. Pak, tidak, harus Pak. tahu, harus tahu historisnya. Undang-undang bahwa 28 Undang-undang 3199 itu tidak. adalah satu paket dengan Undang-undang 28 28 99 tidak. Enggak, 28 Tidak. 99 pasal Undang-undang 14. adalah undang-undang. Baca dulu. Bahwa 28 99 dan Baik. 312 itu adalah satu paket. Undang-undang KKN berbeda, Saya di situ. Pak. Tidak ada. Enggak, 28 Saya sudah baca, 99 Pak. itu satu paket. Oke. Sudah pahami semua itu. Kita harus jeda terlebih Coba dahulu. baca lagi lah. Bapak-bapak, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita sambung lagi supaya lebih kondusif juga. Bu Yenti, nanti saya juga ingin tanya kepada Anda, ada satu hal yang belum kita bahas dari tadi. Soal bagaimana sebetulnya harta yang dikatakan terpisah tapi kemudian dikaitkan juga sehingga ini menjadi pasal pencucian uang juga. Apa pendapat dari Bu Yenti soal itu? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Kita tiba di segmen terakhir kontroversi, pemirsa. Bu Yenti, kali ini saya ingin khusus tanya soal ini lanjutan ya, tapi penting juga untuk ditanyakan. Harvey dengan Sandra pasangannya itu hartanya sudah terpisah, tapi kenapa harta yang sudah pisah harta ini ternyata juga ikut disita? Ya, ini juga ya dalam TPPU itu kan memang dikatakan pencucian uang itu harus betul-betul berdasarkan kejahatan asal. Yang namanya pencucian uang itu adalah whoever enjoy his fruit of crime, siapapun yang menikmati hasil kejahatan, it's mean harus ada kejahatan asal dulu. Dalam hal ini ya, menurut saya sampai saat ini adalah misalnya korupsi misalnya ya, atau nanti lingkungan hidup. Kemudian dia dapat berapa dari situ, kemana itu dia baru TPPU. Dan tempus delicti menjadi sangat penting, artinya yang disita pun sejak kejadian itu, tidak boleh juga mundur ke belakang ketika belum ya. Harus sejak kejadian itu. Iyalah, karena jadi harta-harta yang didapatkan sebelum kejadian tidak boleh seharusnya. A process of crime, it's this the only harus hasil kejahatan. Jika sebelumnya sudah ada harta ya tidak ya. Kalau kemudian ada harta terpisah itu setahu saya ya, saya bukan perdata, itu kan pada waktu menikah kan harta terpisah. But it doesn't matter about that. Kalau yang bersangkutan ini kemudian mendapatkan dari suaminya memang itu dari hasil kejahatan, ya dia kenalah TPPU. Jangankan istri yang harta terpisah, orang lain yang diberikan kalau itu harta kekayaan dari hasil kejahatan dan dia tahu atau paling tidak dia disentuh beralasan untuk tahu, itu mencurigakan. Itu ya dia kena TPPU juga. Dalam persidangan Sandra Dewi mengakui banyak kali dia bisa menjelaskan semua harta-harta yang didapat. Dan bagaimana kemudian dia menjadi ambasador, lalu itu ada tabungan yang itu anak-anaknya dengan dia di Bank Niaga, yang itu dia menjadi ambasador Bank Niaga, dan itu juga harus dibekukan. Dari waktu mengucurkan itu ya, ini kan kita berbicara orang melakukan tindak pidana yang didakwakan pada waktu itu adalah korupsi. Hasil korupsinya itu mengalir kemana? Nah yang ngalir ini ada nggak di situ? Nggak ada. Bahkan ada apartemen yang itu didapat jauh sebelum 2015, jauh sebelum perkawinan itu dengan Harvey, itu juga disita. Guys, itu nggak benar sih menurut saya. Nah, itu memang nggak benar. Maka harusnya tidak boleh begitu ya, Bu. Sangat hati-hati dengan penyitaan ya. Bahkan apalagi korporasi itu harus hati-hati sekali dalam hal menyita, apalagi menyegel dan sebagainya. Harus betul-betul diperhitungkan sejak uang yang masuk itu saja. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan akibat kerugian yang lebih besar lagi ketika putusan dijatuhkan. Sudah kita tangkap ya poinnya ya. Oke, Bang Cabir mau komentar di situ? Jadi saya mau komentar sedikit. Kalau ada harta yang disita atau dirampas, kita tahu ya pasal 39 KUHP sudah mengatur hasil kejahatan, digunakan untuk kejahatan atau yang menghalangi. Nah, kalau tidak pernah dibahas dalam putusan harta itu apa kaitannya dengan perbuatan TPPU ataupun itu nggak boleh disita, apalagi diblokir. Itu melanggar hak asasi loh. Melanggar hak asasi. Tapi pada kenyataannya diblokir semua. Ya itu nggak boleh. Jadi harus dijelaskan apa kaitan harta tersebut dengan perbuatan. Kalau nggak pernah dijelaskan tiba-tiba disita itu melanggar hak asasi. Yang perlu juga dicermati adalah terkait dengan Pak Riza ya. Bahwa Pak Riza itu kan bertugas dia 2016. Lalu kemudian dia itu kita bisa lihat ya. Terkait dengan tadi saya setuju terkait dengan tempus dan tempusnya ya. Terkait dengan tempus tapi artinya bukan 39 dalam arti yang disita apa-apa saja bukan. Ini khusus bahwa yang disita itu adalah hasil kejahatan yang dialirkan oleh seseorang kepada orang lain. Nah yang mengalirkan itu adalah pasal 3, yang menerima aliran adalah pasal 5. Itu kalau memang yang diterima itu adalah memang dari situ, bukan yang Pak Riza itu sama sekali nggak pernah ada aliran loh. Itulah yang aliran nggak ada sama sekali, lalu dia disuruh bayar berapa ratus miliar. Kalau saya melihat di media ya, saya waktu di media kita terbatas, ya, Bapak Ibu memberikan untuk hadiah dan Natal. satu hal lagi, saya ingin mengatakan di dalam bukti persidangan dan kita melakukan juga menyampaikan harus ada sama sekali aliran nggak ada. Dan kita bisa lihat juga bahwa kejadian itu adalah kalau tanpa ada sedikit saja ya. Nggak akan pernah aliran itu apa kan bentuknya macam-macam, bisa transaksi, bisa transfer, bisa diberikan banyak bukti-buktinya. Oke, saya ingin maju lagi karena waktu kita terbatas lagi ya. Soal dampak kasus ini terhadap masyarakat Babel yang banyak disebut ini adalah penambang ilegal. Itu sudah sering kita dengar ya, Bang Andi. Itu yang kami prihatin. Nah, kenapa Anda prihatin dulu? Prihatin kalau memang konteksnya, kalau ini dibiarkan, ya, maka seluruh masyarakat tempatan yang hanya menambang untuk kebutuhan perut,
besok semua akibat katanya kerusakan lingkungan, semuanya dikenakan pasal dipikor semua. Enggak gitu. Nah, di dalam putusannya, Pak Riza dianggap penerima 493 miliar ya. Yang itu kalau kita bisa lihat, kalau misalkan dia itu ngambil ya, terus penambang nggak dibayar, ya Pak Riza udah pasti nggak akan hidup lama di sana dan nggak akan sampai. Ya, satu hal yang saya penting. Menyesuaikannya dulu. Jadi begini, Bang. Riza kan menyesuaikannya nggak ada. Oke. Hal yang mengakibatkan Prof. Jamin. yang menginginkan apa? Gini. Soal Prof. Jamin sebentar, soal kerjasama kemitraan penambangan kan sebetulnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Tambang dan juga Permen ESDM. Jadi sebetulnya ada atau tidak penambangan ilegal itu, istilah itu, Prof. Nah, Jamin? ini kan orang dikasih kerjaan sama PT Timah. Dia sebagai yang tolong kamu kerjain, dia ngerjain sesuai dengan aturan. Laporannya ke PT Timah. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Ya PT Timah. PT Timah Kita kan sendiri cuma yang nggak mengerjakan, beres. mengerjakan apa PT yang Timah diperintahkan. perlu di-highlight Jadi di dalam korporasi ini, korporasi yang dikasih pekerjaan ini dia cuma mengerjakan saja apa yang diinginkan. perlu di-highlight dalam Jadi nggak ada pertambangan itu, pertanggungjawaban pidananya di kan situ. terkait dengan lahan bahwa PT Timah tidak pernah membebaskan lahan. Dan Enggak. itu adalah lahannya masih lahan milik warga. Sehingga dalam undang-undang pertambangan itu Izin either hidupnya dia PT beli, Timah. ya izin hidupnya PT Timah Izin terhadap Timah, wilayah terhadap seluas itu, wilayah, iya. dia bisa melakukan itu atau melakukan kerjasama. Nah, kemitraan ini adalah bentuk yang sebenarnya diadres oleh undang-undang juga. Pangkas birokrasi PT Timah. Bu Yenti. PT Timah melakukan pemangkasan birokrasi. Sedikit saja. Gini. Bebaskan masyarakat tempatan untuk melakukan penambangan. Diam. Ya seluas-luasnya. Gini ya, waktu itu kan kita tuh tidak asal-asalan ya, kita berapa kali pertemuan-pertemuan itu ya. Waktu itu dikatakan ada yang berizin, ada yang tidak berizin. Yang berizin itu 88 juta hektar, yang non-IUP adalah 81.460 sekian. Gitu. Kalau Jadi berizin berarti kan sudah dimensi ada. administrasi. Loh Administrasi gini. kan? Singkat, Bapak Ibu, waktu Itu kita sekedar sudah habis. perizinan, makanya itulah yang Ya, itu masuk kepada administrasi, bukan tindak pidana. korupsi. No, Kalau itu kaitan bukan dengan izin. administrasi yang bersangsi pidana, itu pidana administratif, dan itu pidananya bisa lebih berat daripada pidana dalam KUHP. Masih Ya, tapi panjang kalau itu sudah ada pembahasannya. administrasi nggak bisa dia Tapi yang penting dipidana begini, lagi yang lain. adakah langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh klien Anda? Pihak Kalau Anda, masalah Bang Jun? upaya hukum adalah menjadi hak daripada klien. Ya. Jadi haknya daripada Harvey. Tapi kalau saya ditanya, saya akan advice apa? Maka advice saya adalah ya kasasi. Tapi kan juga itu menjadi haknya daripada klien saya. Karena kalau kita bicara upaya hukum itu adalah hak daripada setiap mereka. Jadi jangan juga di media digoreng seolah-olah Harvey diserang untuk nggak menggunakan haknya. Jadi setiap orang itu berhak untuk menggunakan haknya, termasuk hak untuk melakukan upaya hukum. Jadi jangan orang ditekan untuk orang menggunakan haknya. Jadi siapapun yang kemudian haknya itu tidak bisa dilaksanakan, maka saya akan terdepan membela orang itu. Siapapun dia. Saya dalam hal ini ingin Bapak, Ibu. menantang Bapak Kajagung. Beranikah menerapkan penerapan pasal yang sama ke seluruh pertambangan yang ada di seluruh Indonesia? Nanti kita akan jawab itu dan bahas lebih lanjut lagi pemirsa. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Jun, Prof. Jamin, Prof. Fauzi, Bu Yenti, Prof. Agus dan juga Bang Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi pemirsa. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.